wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan tentang denda-denda andekan kita itu terjadi pembunuhan dan kebetulan dimaafkan oleh keluarganya. Masih meneruskan yaitu watugholladu dan diberatkan. Apa diatul khoto'i, denda membunuh yang nggak sengaja. Kemarin kan ada 3 ya. Ini yang termasuk yang nggak sengaja. Fisalah sati mawadi'a, di 3 tempat, di dalam 3 tempat. Nah, si got mutahal jumuk ripita itu haram ditanwin ripita ya. Nggak boleh mawadiin, mawadi'a atau mawadi'i boleh, tapi kalau ditanwin nggak boleh. Namanya si got mutahal jumuk. Akadua adapun yang pertama 3 tempat yang diatnya diberatkan tadi. Ingkotala jika membunuh siapa qatil fil harami, di tanah haram. Ayat harami Makkah artinya tanah haram Makkah. Amal qatlu adapun membunuh fi haramil Madinati, di tanah haramnya Madinah. Awil qatli atau membunuh fi khalil ikhrami, di dalam keadaan ikhram. Fala taglidu, maka tidak diberatkan apa diat fihi, di dalam di tanah haram Madinah maupun di ketika ikhram. Ikhram itu ketika yaitu melaksanakan rukun haji atau umroh. Nah, jadi kalau terjadi pembunuhannya kok di tanah haram Mekah, maka walaupun dia tidak sengaja, maka tetap didenda dengan berat. Nah, itu seperti itu. Maka harus hati-hati. Nanti umpama kan lagi haji atau umroh, pas sudah mikot masih memakai kain ikhram itu. Nah, aneh-aneh pula di hotel umpama kan istriku Pak, masih nggak boleh kalau belum tahalul gitu ya, seperti itu. Apalagi kok membunuh, lah itu begitu. Bayar diat Pak, bayar denda ya kan itu. Pak Haji itu yang sudah hafal ya itu. Itu begitu. Besok hati-hati, karena kadang-kadang gini ya, kalau kalian umroh haji itu kaget. Kalau dari Madinah itu mulai disuruh mikot itu dari Bir Ali. Dari situ kalian harus menjaga keharaman orang yang ikhram. Nah, jadi agak berat gitu loh. Apalagi kok bawa istri ya kan. Apalagi di sana kata orang-orang tuh cantik-cantik orangnya kan itu. Kalau saya udah begitu saya tengok kemarin kan. Itu Pak Haji itu yang hafal. Lama beliau di sana kan. Idza qatala ketika membunuh. Jadi kalau di tanah haram Mekah, maka itu walaupun dia tidak sengaja, maka wajib didenda dengan berat, kecuali di tanah haram Madinah, atau walaupun dia itu di tanah haram tapi dalam keadaan ikhram. Tapi tadi ya, yang membunuhnya tidak sengaja kan gitu. Nah, itu artinya apa? Kalau khususnya tentang nyawa, kita jangan aneh-aneh. Itu ya, nanti gara-gara nyolongin sawit terus kita bunuh, tidak boleh. Ada urusannya ya. Wandekan mentok kalian apa tuh namanya? Jengkel, paling mentok kan yang boleh potong tangan. Nah, jadi jangan sampai dibunuh atau dibakar apalagi. Walal mu'alif rahimahum, tidak boleh ya. Termasuk dosa besar karena nyawa itu yang punya hak cuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang didenda berat walaupun tidak sengaja itu ketika membunuh di tanah haram. Alal asohi, menurut kaul yang paling sahih. Wasani, dan adapun yang kedua itu madkurun, diterangkan fi qaulil musonifi, di dalam dawuhnya Ki Musonef. Au qatala, atau membunuh siapa qatil atau pembunuh fil ashhari, di dalam fil ashhuri, di dalam bulan-bulan al harami yang dimuliakan. Membunuh kok di bulan yang
dimuliakan. Termasuk bulan ini, yaitu bulan Rajab ya. Dzul Qa'dati artinya bulan Dzul Qa'dah. Wa Dzul Hijjati dan bulan Dzul Hijjah. Wal Muharrami dan juga bulan Muharram. Wa Rajab dan juga bulan Rajab. Karena bulan Rajab ini yang orang tuh kadang lalai. Karena dia terpisah sendiri. Kalau Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram itu kan berendeng. Nah, kalau Rajab itu dia beda. Nah, maka nanti juga fadilahnya berbeda. Sama ngaji kalian yang bulan ini beda dengan ngaji-ngaji bulan kemarin. Nah, maka harus lebih giat lagi, datangnya lebih, hadirnya lebih cepat umpama kan. Nah, terus lebih sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di bulan Rajab. Walal mu'alif rahimahullah, itu tetap walaupun dia membunuh dengan tidak sengaja, tetap nanti dendanya, andaikan dimaafkan sama keluarganya kan didenda itu, maka dendanya wajib pakai denda yang berat, yaitu 100 ekor onta kemarin ya. 100 ekor onta kemarin berarti yang 30 jada'ah hakoh, terus 30 lagi apa kemarin jada'ah, terus yang 40 onta yang hamil. Berat itu. Kalau dikuruskan sekarang tak berapa? Kalau nengok kemarin tuh 1,4 miliar ya. Itu. Walal mu'alif rahimahullah, itu seperti itu di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala juga walaupun tidak sengaja tetap dendanya diberatkan. Wasalisu dan yang ketiga itu al-madkuru diterangkan fi qaulihi di dalam dawuhnya Qiyamus Shonef. Au qatala atau membunuh siapa seseorang qoriban dekat lahu di bulan haram atau tanah haram. Oh, qoriban kerabat ya. Kerabat ini bukan kok dekat. Au qatala atau membunuh siapa man qoriban kepada karib kerabat lahu bagi si pembunuh. Membunuh saudara laki-lakinya, saudara perempuannya dan lain sebagainya. Maka dendanya walaupun tidak sengaja tetap didenda dengan berat. Darahmin yaitu yang mempunyai hubungan keluarga, muhrimin yang masih muhrim. Bisukunin dengan dibaca sukun al-muhmalati yaitu huruf H yang sepi dari titik. Huruf H yang sepi dari titik. Fa in lam yakun maka jika tidak ada siapa si yang dibunuh itu ar-rahmu kerak saudaranya, maksudnya yang masih karib kerabat, muharraman sebagai muhrim lahu bagi si pembunuh, kubinat kabing tilami contohnya seperti anak perempuannya paman. Kalau tulisannya pakai ain berarti dari pihak bapak ya, ponak sepupu gitu ya, sepupu ini berarti sepupu tapi dari arah bapak ini. Kalau am itu berarti saudara bapak. Nah, ya itu. Kalau yang lainnya itu dari arah ibu. Fala taglidu, oh ini malah nggak berat ini. Fala taglidu maka tidak boleh diberatkan apa diyat fi qatliha di dalam membunuh anak perempuannya paman. Wa diyatul mar'ati, nah, sudah itu ya. Itu 3 diat yang walaupun dia tidak sengaja tetap dendanya diberatkan. Yang pertama tadi dia membunuh di tanah haram Mekah. Yang kedua dia membunuh di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, yaitu Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Yang ketiga dia membunuh masih sanak yang dekat, masih ada hubungan muhrim. Nah, itu walaupun tidak sengaja maka dendanya diberatkan. Kecuali kemarin loh ya, antara orang tua dengan anak, maka tidak ada kisosnya, tapi tetap di dendo kemarin. Dendonya tetap, tapi kisosnya nggak boleh. Nah, gitu loh. Kalau selain anak dengan orang tua itu boleh di kisos kemarin. Sekarang dia tentang perempuan. Wadiyatul mar'ati dan adapun dendanya seorang perempuan, wal khungsa dan wandu, al miskilu yang susah dibedakan alat kelaminnya. Jadi khungsa ini bukan bencong loh ya. Khungsa ini dia alat kelaminnya itu double. Walaupun menurut pendapat Imam Rafi' itu ya, itu tidak ada khungsa. Kenapa kok begitu? Sesuai dengan ayat Al-Qur'an,
Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Bahwa Allah itu tidak akan menciptakan kecuali laki-laki atau perempuan. Itu menurut Imam Rafi'. Dikuatkan dengan dawuhnya sahabat Ali ketika ditanyai sama sahabat Muawiyah tentang masalah hukum khungsa atau wandu. Maka kata sahabat Ali, hukumnya bagaimana yang alat kelaminnya double? Maka ditengok dari mana dia kencing. Nah, kalau dia kencing memakai alat yang keluar dari alat perempuannya, maka dihukumi seperti perempuan. Kalau dia keluarnya kencing dari alat kelamin laki-lakinya, maka dihukumi seperti laki-laki. Itu menurut sahabat Ali. Ya. Jarang Pak Mukhlis. Jarang ya. Kecuali masalah keluar mani ya. Kalau masalah keluar mani, kalau wandu itu harus dua-duanya. Kalau tidak dua-duanya maka tidak dihukumi dia keluar mani. Lah itu begitu. Nah, saya cuma bisa nerangkan dari teksnya karena belum pernah nengok. Kalau teksnya begitu. Jadi kalau wandu itu bagaimana? Itu nanti detailnya tanya Pak Janes ya. Siapa tahu beliau paham. Jadi kalau perempuan yang membunuh atau wandu itu ala nisfi atas separohnya. Ming diati rojuli dari dendanya laki-laki. Nafsan dalam keadaan membunuh nyawa. Wajarkan dan juga andekan melukai atau memotong anggota badan. Fafidiyatil khurati maka adapun itu di dalam dendanya perempuan merdeka muslimatin yang Islam. Fi qatlin di dalam membunuh amdin yang sengaja, ya berarti qasdin amdin gitu ya masuknya ya, pembunuhan berencana kan gitu lah. Ausibuhu atau serupanya qatli amdin khamsuna itu 50 kenyataannya minal ibili dari onta. Kalau kemarin laki-laki kok membunuh maka dendanya 100 onta. Kalau seorang perempuan kok membunuh walaupun sengaja, maka dendanya yaitu 50 onta. Perincian dari 50 onta tadi itu khamsatun adapun yang khamsatu asara adapun yang 15 itu haqqotun onta haqqoh. Onta haqqoh berarti onta yang umur 3 tahun penuh. Sudah masuk ke umur 4 tahun. Wa khamsata asara dan yang 15 jada'atun adapun dendanya yaitu onta jada'ah. Berarti sudah 30 ya. Nah, berarti jada'ah itu umur 4 tahun penuh, masuk ke 5 tahun. Wa isruna dan adapun yang 20 itu khalfatun yaitu onta khalfah. Khalfah itu onta yang bunting atau hamil, harus diteliti sama ahlinya. Nak nyari ahli dulu itu. Unta ini betul-betul hamil pun enggak gitu loh. Ya enggak repot, biasanya sudah paham orang yang ahli unta ya itu. Kalau Pak Janis ya paham berarti termasuk ahli unta gitu. Hamil pun enggak Pak Janis? Wah hamil nih. Nah, kalau di sini kerbau lah Pak Rozak ya. Itu yang paham kalau kerbau bunting apa enggak ya Pak Kades, Pak Sekdes lah ya. Nanti apanya sama Pak Sekdes kalau kerbau ya? Enggak ada ya Pak. Pokoknya kalau laki-laki kemarin kan 100 ya. Kalau perempuan dendanya 50 onta. Yang 15 umur 3 tahun penuh, yang 15 lagi umur 4 tahun penuh, yang 20 onta yang hamil. Ibilan artinya onta hawamila yang hamil. Wa fi khotli khotoin dan di dalam membunuh yang tidak sengaja asarobanati makhotin adapun 10 bingtu makhot. Nah, bingtu makhot kemarin onta yang umur 1 tahun penuh. Anaan bahasanya ya. Kalau bahasa di sini apa Pak Sekdes? Anaan kerbau itu. Gudel. Gudel bahasanya Pak D. Bahasa orang sini lain. Apa Pak Sekdes? Umur 1 tahun kerbau. Wah, itu. Buya tuh repot. Oh, kerbau-kerbau ya diomong ponaan. Ses gitu. Apa Pak? Eneng. Nah, itu kalau bahasa Jawa Barat ya.
Itu yang 10. Wa asarun dan adapun yang 10 lagi itu binatul labunin bintu labun. Bintu labun berarti yang umur 2 tahun ya. Bintu labun ya umur 10-nya. Yang 10. Bintu labun umur berapa kemarin, Pak? Umur 2 tahun ya? Ya, umur 2 tahun penuh ya. Pokoknya 2 tahun lebih, entah 2 hari, 3 hari terserah. Yang penting sudah lebih dari 2 tahun. Nah, itu namanya bintu labun. Kalau bintu makhot yang umur setahun, entah lebih sehari, 2 hari terserah lah. Yang penting sudah lebih. Wa asaro dan 10 binai labunin, yaitu binai labun. Binai labun itu yang jantan tapi dia umur 2 tahun penuh. Wa asaro dan yang 10 itu hukokun, unta hikok atau apa kemarin? Yang umur 3 tahun ya. Wa asarun dan yang 10 itu jadatun, unta yang umur 4 tahun penuh. Jadi kalau perempuan membunuh tidak sengaja, maka dendanya yaitu 10 unta yang umur 1 tahun, 10 unta yang umur 2 tahun, 10 unta yang unta laki-laki yang umur 2 tahun, 10 unta lagi yang umur 3 tahun penuh, 10 ekor lagi yang umur 4 tahun penuh. Betino. Iya, kalau perempuan yang bunuh ini. Perempuan bunuh sering, Pak. Wah, galak macam itu. Ngagetin wae. Lalu alif rahimahullah. Waget aku jadinya. Jadi kalau seorang perempuan membunuh, kan kemarin ada 3 ya. Kalau sengaja, pembunuhan berencana, maka 50 tadi berat semua untanya. Nah, gitu ya. Tapi kalau tidak sengaja, untanya masih anak-anak gitu. Nah, itu bedanya seperti itu ya. Itu harganya beda itu. Yang paham Pak Haji itu harga unta tuh ya. Yang paham Pak Haji. Wadiyatul Yahudi dan adapun dendanya orang-orang Yahudi wa Nasor dan orang-orang Nasrani, al-musta'manu yang minta keamanan kepada negara kita, wal mu'ahadu dan orang-orang kafir Yahudi Nasrani yang ada perjanjian bilateral dengan kita, itu salah sudiyati muslimin, sepertiga dendanya orang Islam. Kalau yang membunuh itu orang Yahudi atau Nasrani, tapi yang tinggal di negara kita lah, dilindungi oleh negara kita, itu musta'man namanya. Mu'ahad itu berarti negara non-muslim yang Yahudi atau Nasrani atau selain itu, tapi dia ada kerjasama bilateral dengan kita, negara kita. Itu namanya mu'ahad ya. Itu. Nafsan baik itu membunuh nyawa, wajarkan dan juga melukai. Jadi sepertiga dari orang Islam. Wa amal majusa dan adapun orang-orang majusi, fafihi maka itu di dalam diatnya orang majusi salah sa'asaratin, yaitu 3/10. Salah sa asri diatil muslimi, 3/10 diatnya orang Islam. 10 dibagi 3. Nah, itu diatnya orang Majusi. Kalau Yahudi Nasrani sepertiga dari orang Islam. Itu begitu. Majusi 3/10 dari dendanya orang Islam. Wa akhdoru dan menghadirkan salah khamsi diatil muslimi kepada 3/5-nya diatnya orang Islam. Wa tukamilu dan disempurnakan apa diatun nafsi, denda membunuh. Denda membunuh artinya kalau pembunuhan itu andaikan dimaafkan sama keluarganya, harus tidak boleh enggak dilunasi gitu ya. Kalau denda yang berat kemarin harus seketika, kalau denda yang ringan kemarin enggak sengaja ya, kalau yang ringan ya, maka boleh diangsur selama 3 tahun kemarin. Nah, itu begitu ya. Wasabako dan sudah lewat annaha sesungguhnya denda
itu mi'atun 100 minal ibili, kenyataannya dari jenis onta 100 onta. Tapi kalau denda yang berat kemarin harus seketika langsung dirampas gitu maksudnya, yang senilai dengan 100 onta yang diterangkan kemarin. Tetapi kalau yang dendanya mukhafafah kemarin ringan, maka boleh diangsur selama 3 tahun. Itu seperti itu ya. Per tahunnya itu nanti diambil sepertiga. Wa takmilu diyatun nafsi fil qat'i, di dalam memotong fikot ikullun, di dalam fikot ikullin, di dalam memotong minal yadai ini dari kedua tangan, warijla ini dan kedua kaki. Fayajibu, maka hukumnya wajib fi kulli yadin, di dalam tiap-tiap satu tangan, aurijlin atau satu kaki, apa khamsuna 50 kenyataannya minal ibili dari onta. Nih siapa yang mau tangannya dipotong, nanti yang motong didenda 50 onta gitu. Sama dengan jual tangan ini kalau begitu ya. Maksudnya nggak sengaja motong atau jengkel motong tangan orang. Dendanya 50 onta. Hitung dewek nanti. Berapa kurusnya sekarang, tanya Pak Haji. Wa fi qat'ihima, dan itu di dalam memotong kedua tangan atau kaki, mi'atun 100 kenyataannya minal ibili dari onta. Sama membunuh Pak, ya sama. Kalau kakinya kedua-duanya itu dipotong atau tangannya kedua-duanya dipotong, orang tuh udah bisa apa-apa lagi. Itu. Nah, kerja udah bisa, siapa yang nerima? PT udah terima lagi. Nah, itu pokoknya dendanya berat juga, 100 onta gitu loh. Jangan sembrono ya kan? Pak Giwa ada tadi. Udah ada. Dia jago sawit, nyuri sawit, wah potong tanganmu. Nah, 100 onta itu. Kalau tangan sikok 50 onta. Qalal mu'allif rahimahullah. Pak, kami kan masa Pak, tetap diurus kemarin ya. Masa enggak masa tetap diurus gitu. Jadi kita harus hati-hati dalam hukum itu, sejengkel apapun kita, ya kan? Itu kita tidak boleh membunuh, tidak boleh. Wes kalian percaya ya tidak boleh, enggak percaya juga boleh. Masa ya Pak enggak urus kemarin, masa sudah dibahas ya. Tetap dia dihukum sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, coba itu kan. Qalal mu'allif rahimahullah. Sudah yang benar tuh pakai tasawuf kemarin dulu. Ya sudah, kalau masih sampai ke kita, sawit itu ya berarti rezeki kita. Kalau enggak sampai dicuri orang, ya rezeki orang itu. Itu kan bapak enak-enakan ngomong enggak punya sawit. Sama wae, saya dulu ya pernah sawitnya dicuri orang. Qalal mu'allif rahimahullah. Malah ada usulan orang rumah disuruh ngintip. Ngintip apa Mas? Kau tuh aneh-aneh. Ya kalau Pak Deseno wajar ngintip-ngintip. Lah kata orang tuh ustaz ya. Wong kita nengok caca ndak tahu kok. Harus menyimpan rahasia keburukan orang lain. Kok malah yang enggak nampak nak dinampak-nampakin gitu. Kalau macam Deseno wajar. Wong enggak ustaz ya kan. Lah kalau ustadz atau Pak Guru lho, macam mana Pak Guru kok ngintip maling? Ndak berkelas belas guru buta. Aduh. Lu kita kan perintahnya dalam hadis menutupi aib saudara muslim. Jadi kok malah nyari aibnya? Nah, muslim model apa kan gitu. Ya kalau kelas-kelas bahasa no, situlah kan gitu, gak apa-apa. Dan ini kelas Pak Tamrin ya kan? Ngintip jando nak nangkep ya lucu. Gak masuk Pak Guru kan orangnya. Wah, kepala madrasah ya kan, guru agama ya kan. Kemana Pak Tamrin? Apa? Nak ngintip nangkep jando. Waduh selingkuh umpama. Ya tidak cocok. Ya kalau bahasa no. Nah, terus Pak Sekdes, Pak RT wajar. Ini guru agama kok diajak nangkep jando mau. Gak cocok Pak Guru ya jangan ya. Besok kalau disuruh, itu urusan Pak Sekdes, urusan orang adat gitu. Ada tugasnya masing-masing. Kalau tidak malah wong tidak diajak enak pengen ikut ya. Jangan begitu. Itu begitu. Jadi sudah dipahami ya. Artinya kita ngaji seperti ini supaya kita tuh tahu. Ada rem, walaupun tidak pakem-pakem amat, ya kan?
Aku rasa enggak kok Mbah Seno wae. Walaupun Pak Mukhlis Pak Imam kalau nengok sawit itu digerem juga. Jangan begitu aku rasa yo gerem kok. Ya cuman kan nak tadi ingat ndak boleh. Paling dimarah-marah wae. Bahasa sini keluar entah pang-pang itu apa-apa itu. Nah, terus B2 tuh keluar ya kan itu. Kalau tuh macam B2. Nah, nyuri sawit dan paling begitu kan. Tapi nggak sampai motong-motong tadi, nggak sampai bunuh-bunuh tadi. Karena ada rem tadi kita tahu bahwa itu tidak boleh. Andai pun ada hak itu memotong tangan atau mengkisos, itu adalah haknya hakim, bukan hak kita. Nah, itu seperti itu harus diingat-ingat ya. Enggak kok, aku yang motong, nggak punya hak kita untuk memotong itu haknya hakim atau al-guju. Al-guju atas perintah hakim. Itu begitu urutannya, bukan kita. Qolal mu'allif tapi kalau di sini Pak, kata orang tuh negara konoha basing wae. Indonesia bukan konoha, aneh-aneh. Kok nggak begitu Pak, hukumnya itu bukan urusan kita lagi ya. Pemerintah itu pun juga ada dalilnya. Yang buat hukum pemerintah ngapo kok kadang nggak dibunuh ya? Itu karena memakai hukum ini. Kalau kalian belum tahu ya. Kalau dalam usul fikih itu lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam dalam menghukum. Lebih baik salah dalam memaafkan daripada salah dalam menghukum. Nanti terlanjur dihukum rupanya tidak begitu. Nah, terlanjur mati atau terlanjur dipotong. Macam mana nak nyambungnya? Macam mana nak ngasih nyawa? Mau salah kok dimaafkan kan nanti bisa diberatkan lagi kan gitu. Nah, itu sudah benar juga pemerintah kita. Jangan kok kita pemerintah togut dolim, kita yang goblok. Kita kurang ngopi, kurang jauh ngopinya. Ngajinya kurang jauh, ya gitu. Ya? Oke, Ustaz. Apa Pak Imam? Oke. Nah, kami masih satu kitab lagi masalahnya. Ya. Jadi itu. Jadi di dalam memotong satu tangan dendanya 50 onta atau satu kaki. Kalau dua tangan atau dua kaki maka 100 onta. Wa takmilu diatu fi qatil anfi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.